Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah di ujung desa, dan hampir setiap penduduk desa memiliki kisah menyeramkan tentangnya. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama setelah matahari terbenam. Alif, seorang pemuda kota yang sedang berlibur di desa tersebut, mendengar cerita tentang rumah itu dari teman-temannya. Rasa penasaran menguasainya. Berbeda dengan penduduk desa yang takut, Alif justru menganggap cerita itu hanyalah mitos belaka. Maka, pada suatu malam yang gelap, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Saat ia mendekati rumah itu, suasana menjadi semakin sunyi. Angin berhembus lembut, membawa serta bau lembab dari pepohonan tua di sekitar rumah. Pintu kayu yang lapuk itu berdiri setengah terbuka, seolah mengundang siapapun yang berani masuk. Alif menyalakan senter dan melangkah masuk. Lantainya berderak di bawah setiap langkahnya. Dinding-dinding rumah dipenuhi coretan aneh, seperti simbol-simbol yang tidak ia mengerti. Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan sebuah kursi goyang tua yang tampak baru saja digunakan. Kursinya masih bergerak pelan, meski tidak ada angin. Aneh, gumam Alif, mencoba menenangkan dirinya. Namun, detak jantungnya mulai meningkat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Alif menoleh, namun ia tidak melihat siapapun. "Ada orang di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu itu berderit keras, seolah protes atas berat tubuhnya. Di lantai 2, suasana lebih menyeramkan. Udara terasa lebih dingin, dan bau busuk yang menusuk hidung membuat Alif hampir muntah. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih compang camping, duduk membelakanginya. Tubuhnya bergoyang-goyang seperti sedang menangis. "Permisi, Anda baik-baik saja?" tanya Alif dengan suara gemetar. Wanita itu berhenti bergerak. Dengan gerakan lambat dan tidak alami, ia memutar kepalanya, memandang Alif dengan mata kosong yang hitam pekat. Seketika, lampu senter Alif mati. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Alif mencoba menyalakan kembali senter, namun usahanya sia-sia. Dalam gelap, ia mendengar suara wanita itu tertawa pelan, lalu semakin keras, hingga terdengar seperti jeritan yang menusuk telinga. Alif berlari turun dengan panik, namun langkahnya terhenti saat ia melihat pintu keluar rumah telah tertutup rapat. Di depannya, kursi goyang itu bergerak liar, seolah ada seseorang yang tidak terlihat duduk di atasnya. Dari balik kursi, muncul sosok wanita yang sama. Kini merangkak ke arahnya dengan cepat. Alif menjerit, mencoba membuka pintu dengan paksa, namun tidak berhasil. Wanita itu semakin dekat. Saat ia hampir mencapainya, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Alif terjatuh keluar rumah, merasakan angin malam yang menusuk tulangnya. Ia segera berlari tanpa menoleh ke belakang. Setelah berhasil kembali ke desa, Alif menceritakan pengalamannya kepada warga. Namun, mereka hanya memandangnya dengan ekspresi datar. Salah satu tetua desa mendekatinya dan berkata, "Rumah itu memang terkutuk. Yang masuk ke sana jarang bisa keluar lagi. Kau beruntung masih hidup." Sejak malam itu, Alif tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita mistis. Ia segera meninggalkan desa. Namun bayangan wanita itu terus menghantuinya dalam mimpi. Dan hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah di ujung desa.